kami dari kelas 10 SPT 11 mata pelajaran PEPAN kelompok 4 akan melaksanakan wawancara tentang kemerdekaan berpendapat sesuai dengan norma. Yuk ikutin kita. Halo semuanya. Halo semua, aku Aditya Narayana Hidayat dari 10 SP 11 dan Aku Mutiara Pardiana dari 10 SPT 11. kita akan mewawancarai Aku Raden Rasyad Lukmanul Hakim Prawira-Winata dari 10 SP6. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Oke. Bagaimana cara menyampaikan pendapat agar tetap menghormati norma kesopanan dan tidak menyinggung orang lain? Oke, untuk menyampaikan pendapat agar tidak menyinggung orang lain, kita bisa menggunakan dengan bahasa yang sopan dan juga tetap tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, maaf boleh saya lihat. Mengapa penting untuk menaati aturan dan hukum saat menyampaikan pendapat di tempat umum atau media sosial? Karena agar kita tidak menimbulkan konflik dari pendapat yang kita sampaikan. Konflik. Ya, agar tidak menimbulkan konflik. Oke, pertanyaan ketiga. Apa akibatnya jika seseorang menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku di masyarakat? Kalau kita menyampaikan pendapat dengan tidak memperhatikan hal tersebut, ya akan terjadi sebuah konflik dalam pendapat tersebut. Contohnya itu bakal seperti ada keributan lah, kekacauan lah, dan sebagainya atas pendapat tersebut. Baik, sudah cukup. Oke. Begitu wawancara singkat dari kami tentang kemerdekaan berpendapat bersama Hakim dari 10 SP6. Terima kasih Hakim. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Najla Yunita Azmi dari kelas 10 SPT 11 dan rekan saya Saya Laura Putri dari 10 SPT 11. di sini kami akan mewawancara tentang itu pokoknya Maya. Dan ada orang gini. Perkenalkan. Halo, saya Yusuf dari 10 SP6. Oke, Yusuf, aku mau tanya, mengapa penting untuk menaati peraturan dan hukum saat menyampaikan pendapat di tempat umum atau di media sosial? Kalau menurutku agar mungkin tidak terjadi kesalahpahaman kepada orang lain dan juga untuk menjaga perasaan orang lain yang pendapatnya berbeda dari kita. Oh gitu, oke, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua. Apa akibatnya jika seseorang menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku di masyarakat? Nah, seperti yang mungkin sempat saya ucapkan tadi, akan menimbulkan kesalahpahaman di media dan pemberitaan dalam negeri maupun luar negeri, dan juga akan menyakiti perasaan yang orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Oke, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menyampaikan pendapat agar tetap menghormati norma kesopanan dan tidak menyinggung orang lain? Dengan menyampaikan pendapat dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Lalu juga tidak memaksakan pendapat kita kepada orang tersebut. Oke, terima kasih Yusuf. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Kenalin, nama saya Kaila Namira Maharani. Saya Aurelia Devita Putri. Nama saya Raihan Marwan Sakif dari kelas 10 SP6. Kami akan mewawancarai tentang kemerdekaan berpendapat. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menyampaikan pendapat agar tetap menghormati norma kesopanan dan tidak menyinggung orang lain? Menurut saya untuk menyampaikan pendapat tanpa menyinggung orang lain, yang pertama pastinya harus sopan santun, menggunakan bahasa yang baik, tidak ada kata-kata negatif atau kasar, dan tetap mendengar pendapat orang lain. Pertanyaan kedua, mengapa penting untuk menaati aturan dan hukum saat menyampaikan pendapat di tempat umum atau media sosial? Karena kita tetap harus menjaga sopan santun kepada orang lain agar kita tidak menyakiti hati orang yang kita kritik tersebut. Pertanyaan ketiga, apa akibatnya jika seseorang menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku di masyarakat?
Tentunya pasti orang yang dikritik oleh itu dapat merasa sakit hati dan seperti tidak dihargai seperti itu. Oke, terima kasih ya. Ya, semua wawancara kami di jurusan teater, dan setelah kita tanya-tanya ternyata beragam ya jawabannya. Kalau gitu, langsung aja kita simpulkan dengan satu kalimat atau satu paragraf. Silakan. Kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap orang, tetapi harus dilakukan dengan sopan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma serta hukum yang berlaku. Dengan menjaga etika dalam berpendapat, kita bisa saling menghargai dan menciptakan suasana yang aman serta harmonis di masyarakat. Itu ya teman-teman kesimpulannya. Jadi intinya kita harus sopan dan juga tahu aturan. Oke? Jangan lupa ikuti norma-norma ya. Sekian dari kami.